Hai semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, siapa nih di sini masih suka gagal ya bikin dodol cengkaru? Oke deh, sini aku ajarin lagi cara pembuatannya ya. Pokoknya pantengin terus YouTube aku dan jangan lupa di-subscribe. Pertama-tama di sini kita siapin dulu beras pulutnya. Ini aku pakai 1 kilo. Kemudian ini aku cuci dan setelah aku cuci ini kita tiriskan dulu biar airnya turun atau airnya keluar gitu ya teman-teman. Kemudian sambil menunggu ini kita masak ada 700 gram gula merah ya. Kemudian tambahkan 700 ml air putih dan ini kita masak ya teman-teman. Kita masak gulanya ini sampai larut aja ya. Jadi kalau gulanya udah larut, ini udah boleh kita gunakan. Jadi di sini tuh fungsinya hanya untuk melarutkan gulanya aja ya. Dan ini udah mendidih dan gulanya juga udah pada larut semua. Kemudian ini matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Kemudian lanjut ini untuk beras ketannya airnya udah turun dan siap untuk kita sangrai atau kita gongseng. Jadi teksturnya itu kalau habis dicuci gitu, kalau kita gongseng pasti nanti ada bergumpal-gumpal gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini kita gongseng aja terus. Yang penting dijaga jangan sampai gosong gitu ya. Di sini boleh pakai api besar, asal bisa cepet gitu ya sambil diaduknya atau digongsengnya gitu. Kalau nggak mau cepat gosong, boleh apinya pakai api kecil aja. Nah ini kita gongseng atau kita sangrai sampai warnanya agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Dan ini prosesnya agak lumayan lama. Dan ini untuk beras ketannya udah mulai kering ya. Untuk beras ketannya ini kita memang gongseng atau kita sangrai itu sampai benar-benar kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kecoklatan seperti ini, nah ini udah boleh ya, ini udah bisa dipakai. Jangan sampai terlalu gosong, nanti juga mengakibatkan dodolnya itu bakalan jadi keras ya. Nah kayak gini nih udah cukup ya teman-teman. Nah ini udah agak kecoklatan seperti ini. Oke, kita matikan kompor dan kita biarkan dia sampai dingin. Kemudian ini setelah agak dingin ya, ini kita blender. Ini kita blender menggunakan blender yang seperti ini aja, blender yang kecil. Jadi untuk bahan kering gitu ya teman-teman. Nah di sini aku blender menggunakan speed yang nomor 1 aja ya teman-teman, karena kalau nomor 2 itu terlalu halus. Nah jadi kalau misalnya pakai yang nomor 1 ini pas ya, hasil dari dodolnya itu, hasil dari beras ketannya yang kita jadikan tepung ini pas banget gitu ya. Nah ini aku goncang-goncang gitu karena masih ada butiran-butiran berasnya yang belum terblender, dan ini kembali aku blender lagi. Nah kayak gini aja nih teman-teman, gampang banget ya kan caranya gitu. Cuman mungkin yang bagian yang paling sulit itu nanti menentukan pas memasukkan berasnya ke dalam air ya teman-teman. Kalau untuk ini nih gampang banget, cukup caranya seperti ini aja, pakai speed nomor 1 aja teman-teman. Dan ini kita blender sampai memang halus ya. Jadi dia nggak akan pernah bisa sampai halus banget teman-teman, walaupun kita ngeblendnya sampai halus, tapi tetap hasilnya nanti seperti ini, pasti masih agak-agak kasar gitu. Nah lanjut ya, ini kita kerjakan sampai selesai. Dan ini udah selesai kita ngeblendnya. Jadi ini kita sisihkan dulu ya teman-teman.
Kemudian lanjut, ini aku saring air gulanya. Jadi ini aku langsung aja saring di wajannya ya, biar nggak makan tempat. Nah itu tujuannya disaring karena masih banyak banget kotoran dari gulanya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 kilo santan kental. Ini aku pakai dari 4 butir kelapa ya teman-teman. Cuman jangan kebanyakan air. Kalau di sini tuh ada yang mesin yang bikin santan kental doang, jadi nggak pakai air ya. Jadi cukup santannya aja. Nah ini aku pakai sebanyak 1 kilo gitu ya teman, atau 1 liter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya, boleh pakai kelapa yang diparut itu sebanyak 4 butir. Semakin banyak kelapanya itu semakin enak ya untuk dodolnya ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ini air gula dan santannya biar nggak meluap atau nggak pecah santan. Kemudian ini bentuknya kalau kita biarkan atau nggak kita aduk itu lama kelamaan dia bakalan naik gitu ya, ininya apa namanya, buihnya gitu. Nah ini harus dijaga ya teman-teman biar nggak melimpah airnya, air gulanya ini. Sambil kita lihat, nah waktu untuk memasukkannya itu belum tepat ya kalau masih seperti ini bentuknya. Jadi kita masih aduk-aduk terus sampai dia teksturnya itu hampir kental ya, airnya tuh hampir kental. Kalau ini nih belum ya teman-teman, karena kalau kita angkat pun menggunakan sendok ini airnya tuh masih sangat-sangat encer ya, air gulanya ini, air gula santannya ini masih sangat encer. Jadi nanti kita masih tunggu lagi bentuknya. Dan ini juga kayak apa namanya ya, itu buih-buihnya itu pun masih sedikit ya teman-teman, di tengah-tengah seperti ini ya, masih sedikit. Jadi nanti kalau dia udah benar-benar bisa dimasukin itu buih-buihnya itu udah merata sampai ke pinggir-pinggirannya gitu. Nah ini kalau kita angkat nih masih seperti ini ya teman-teman, belum bisa nih untuk kita masukin beras perutnya, masih belum tepat. Jadi kesalahan dari kita atau kegagalan dari kita membuat dodol ini terletak pada waktu kita masukin airnya ya, masukin beras ke dalam airnya gitu. Jadi harus tepat, karena kalau belum kental atau belum mendidih gitu dia bakalan terlalu lembek ya tekstur dari dodolnya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, nah ini baru boleh ya kita masukin tuh buih-buihnya itu udah sampai mau ke samping-samping gitu ya teman-teman, udah meluas. Terus juga udah agak-agak mulai mengental gini ya, teksturnya seperti ini nih, tekstur yang paling tepat ini untuk kita masukin berasnya. Kemudian kita masukin ya beras ketannya. Untuk kompornya ini kita kecilin ya, hati-hati ya, karena ini dia pasti meletup-letup gitu ya teman-teman. Dan hati-hati banget pas kita ngaduknya ini ya, takut terkena tangan. Karena asli ini panas banget ya teman-teman. Nah ini juga ngaduknya harus cepet gitu biar lebih cepat menyatu gitu beras ketannya, biar nggak bergumpal-gumpal. Nah jadi ini harus cepet banget kita ngaduknya. Dan apinya juga ini aku kecilin ya teman-teman, biar dia nggak terlalu gosong. Jadi biar bisa ada waktu kita untuk ngaduk-ngadukin tepung berasnya itu. Nah ini kita aduk dulu sampai benar-benar semuanya nggak ada lagi yang bergumpal ya. Jadi ini memang benar-benar saatnya kita ngawasin, karena kalau ada yang bergumpal itu nanti jadinya nggak merata dan nggak cantik gitu ya teman-teman.
Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Jadi nanti kalau misalnya dia udah tercampur rata, dia pasti mengeluarkan minyak. Kalau seandainya adonannya itu pas atau air waktu kita masukinnya itu pas, dia modelnya nggak akan terkembang atau terlalu kembang gitu. Dia pasti modelnya bagus cantik seperti ini, tapi dia mengeluarkan minyak gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengeluarkan minyak, berarti itu kita kelamaan waktu masukin ke airnya. Nah, airnya itu kurang ya teman-teman. Jadi kita mesti tambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir. Nah, aku caranya masukin gula pasirnya enggak di awal tadi ya teman-teman. Tapi setelah aku masukin dodolnya dulu, baru aku masukin gula pasirnya. Karena ini bisa memancing atau memancing minyaknya keluar gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita menggunakan santan kara atau santan instan, itu untuk minyaknya pasti agak berkurang ya. Jadi cara aku meletakkan gulanya ini di bagian terakhir itu biar bikin dia lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Nah, karena kita pakai santan asli dari kelapa, ini pastinya keluarin minyak ya teman-teman. Cuman ada juga bagian kelapa tuh biasanya walaupun udah pakai kelapa asli, tetap dia nggak mengeluarkan minyak gitu. Nah, itulah fungsinya kita gula itu ya teman-teman. Sama kita lihat juga apakah kita memasukkan beras ketannya pas waktunya atau enggak pas dengan airnya tadi. Tapi kalau seandainya kita terkurang air atau enggak keluar minyak, lebih bagus daripada kalau kita masaknya itu kelembean ya teman-teman, atau kita kecepatan masukin beras ketannya. Jadi airnya itu masih belum kental tapi kita udah masukin. Nah, itu rasanya jadi kurang enak ya teman-teman, terlalu kembang gitu. Dan kalau aku pribadi kurang suka ya bentuknya yang seperti itu, yang agak kembang gitu kurang suka ya. Jadi yang pas itu seperti ini, atau kalau misalnya kekeringan air jadi dia kayak kering gitu ya teman-teman, nggak mengeluarkan minyak, boleh kita tambahkan air ya sedikit demi sedikit. Ditambahkan air sedikit demi sedikit, air putih biasa aja. Jadi kita tambahin sedikit, kita kacau lagi dodolnya, terus tuh nanti sampai kita mau teksturnya seperti apa, kita lihat dodol kita itu seperti apa, kita tambahnya itu sedikit-sedikit lalu kita kacau. Kalau seandainya masih belum mengeluarkan minyak, masih keras atau kering seperti itu, berarti dia kurang air teman-teman. Nah, itu boleh kita tambahkan air sambil kita kacau-kacau sedikit demi sedikit aja ya airnya. Jangan kebanyakan, nanti kalau kebanyakan dia bakalan kelembean dan terlalu ngembang, itu malah nggak enak ya teman-teman. Nah, ini nih udah hampir mau masak ya teman-teman, udah hampir mau ngebulet gitu. Jadi nanti kita caranya itu dia udah berat gitu ya. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini tuh. Nah, itu udah berat teman-teman. Kalau seandainya dia masih lembek, itu pasti kita nusukinnya tuh juga gampang banget ya. Kemudian ini kita tes, kalau kita ambil sedikit, nah kita bulet-buletin seperti ini, dia tuh udah bisa ngebulet atau nyatu gitu ya teman-teman. Kalau seandainya dia belum masak, pastinya dia bakalan berpisah gitu, nggak bisa ngebulet gitu ya. Nah, itu aja caranya kalau misalnya kita mau tahu dia udah mateng atau belum gitu ya, biar nggak terlalu mateng. Karena kalau terlalu mateng itu bisa mengurangi timbangan ya teman-teman. Kalau terlalu mateng dia bisa mengurangi timbangan. Jadi kalau untuk jualan itu pasti rugi banget gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini dodolnya udah jadi ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu kering, boleh kita tambahkan air ya. Dan ini karena untuk jualan aku pakai ini kertas anti panas, ukurannya 1/4. Dan dimasukkan ke sini itu berat dodolnya menjadi 1/2 kilo gitu ya teman-teman. Jadi pakai kertas 1/4 ini, tapi timbangan dari dodolnya itu jadi 1/2 kilo. Karena dodol kan walaupun sedikit tapi mereka berat gitu ya teman-teman. Nah, kita masukin dulu ke dalam kantong seperti ini. Ini waktu kita masukin keadaan dodolnya masih hangat ya teman-teman. Karena kalau udah dingin pasti bakalan keras dan
pasti susah banget buat kita bentuk gitu atau kita masukin ke dalam kantong. Jadi kita masukinnya pas masih panas-panas seperti ini, atau kalau misalnya kita mau biarin dingin mungkin boleh ditutup dulu gitu ya. Jadi kalau dia kena angin dia bakalan kayak mengeras gitu teman-teman. Nah jadi satu kantong ini tuh hasilnya atau beratnya itu setengah kilo ya. Kadang aku suka ngelebihin sekitar segaris atau 2 garis karena takut beda timbangan, kan beda gitu ya teman-teman hasilnya, takutnya nanti di customer komplain gitu ya. Nah pokoknya di sini tuh aku jualnya per setengah kilo gini ya teman-teman. Oke, ini kita kerjakan dulu sampai selesai. Jadi ini tuh dapatnya untuk satu resep ini kita dapetin kalau hasilnya atau teksturnya itu pas, ini bakalan dapat sekitar 2,5 kilo dodol ya teman-teman dari satu resep ini. Nah ini udah dapat 5 bungkus ini, jadi satu bungkus itu isinya setengah kilo, hasilnya berarti 2,5 kilo. Kemudian ini aku biarin dulu tadi sampai benar-benar dingin atau agak hangat ya, nggak apa-apa kalau memang langsung mau dimakan. Tapi kalau biar awet itu dibiarin benar-benar dingin baru dibungkus ya teman-teman, biar nggak cepet jamuran atau cepet bau tengi gitu. Nah jadi dibungkus seperti ini aja. Aku pakai cara pakai lilin aja. Kalau teman-teman punya untuk menempelkan alat untuk menempelkan plastik itu juga boleh teman-teman. Kemudian setelah kita bungkus menggunakan plastik ya, jadi kita baru pakai mika yang seperti ini ya teman-teman. Kenapa dibungkus pakai plastik? Biar minyaknya itu nggak melebar kemana-mana, jadi biar rapi dan bersih ya. Nah kemudian kita bungkus menggunakan mika seperti ini. Oke, kemudian kalau udah selesai kita kasih mika atau kita bungkusin mika, nggak lupa kasih stiker ya teman-teman. Karena aku stikernya untuk dagang aku habis, jadi aku pakai stiker yang seperti ini aja, stiker thank you ya. Jadi ini buat mempermanis atau biar orang tahu gitu ya kalau ini tuh dodol yang kita buat atau dodol yang pernah mereka pesen gitu ya. Nah hasilnya seperti ini tuh isinya setengah kilo gitu ya teman-teman. Oke deh, ini udah jadi semua ya dodol kita, hasilnya 2,5 kilo semuanya.
Oke deh, sampai sini dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe. Dan ini bagi teman-teman yang mau jualan, boleh banget pakai resep ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.